Halo para ayah hebat dimanapun kalian berada. Kali ini, yuk kita ngobrolin sesuatu yang kelihatannya sepele, tapi dampaknya itu luar biasa banget buat anak-anak kita. Ini soal cara kita ngomong sama mereka. Siap? Langsung aja kita mulai. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, saya mau kita berhenti sejenak. Coba kita sama-sama refleksi sedikit ya. Ada satu pertanyaan nih, simpel aja kok. Coba jawab sejujur-jujurnya, cukup dalam hati aja. Nah, ini pertanyaannya. Ayah, coba deh ingat-ingat lagi. Kapan terakhir kali ayah muji usahanya anak? Bukan hasilnya ya. Bukan soal dia dapat nilai 100 atau pas dia ngegolin di pertandingan bola. Tapi prosesnya itu loh. Momen pas dia lagi tekun banget belajar atau pas dia nggak nyerah meskipun jatuh berkali-kali waktu latihan. Kapan terakhir kali kita bener-bener ngelihat dan ngasih apresiasi buat momen-momen kayak gitu? Gimana? Pertanyaan tadi seringkali tanpa kita sadari justru ngebuka sebuah pola. Sebuah kebiasaan yang ya mungkin udah otomatis kita lakuin sebagai ayah. Coba kita lihat kontrasnya ya. Dan ini sering banget terjadi. Waktu anak kita ngelakuin sesuatu yang benar, kita gimana? Seringnya diem aja kan? Anggapannya, ya emang udah seharusnya begitu. Tapi, coba deh ingat, pas mereka bikin salah, sekecil apapun itu. Nah, disitulah suara kita paling kencang. Langsung keluar deh tuh koreksi, teguran, macam-macam. Masalahnya, pola ini tanpa kita sadari sama sekali, itu ngirim pesan yang kuat banget ke anak kita. Sebuah pelajaran yang sebenarnya nggak pernah kita niatin buat kita ajarin. Apa itu pelajarannya? Yuk kita lihat. Dan ini dia poin kuncinya, si anak secara nggak sadar mulai nyambung-nyambungin sendiri. Dia belajar kalau, cara paling gampang buat dapat perhatian penuh dari ayah itu ternyata dengan bikin salah. Ini bukan sesuatu yang mereka pikirin sengaja ya, tapi ini kesimpulan yang mereka serap dari kebiasaan kita sehari-hari. Oke, cukup ya ngomongin masalahnya. Kabar baiknya, solusinya tuh sebenarnya simple banget, nggak ribet. Cuma butuh geser fokus kita sedikit aja. Dari yang tadinya cuma lihat hasil akhir, sekarang kita coba lihat sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu usahanya. Nah, ini nih bedanya. Di satu sisi, kalau kita cuma negur aja tanpa ada apresiasi sama sekali, ya jadinya anak bakal takut gagal, takut salah. Tapi di sisi lain, kalau kita puji prosesnya, puji usahanya, ini yang bakal bikin anak jadi berani buat nyoba lagi. Mereka jadi ngerti, gak apa-apa kok kalau gagal. Yang penting kan aku udah berusaha, dan ayah lihat itu. Jadi intinya sebenarnya ada di kalimat ini. Coba kita resapi bareng-bareng ya. Anak itu emang butuh ditegur waktu dia salah, tapi dia jauh lebih butuh dihargai waktu dia berusaha. Gini, negur itu penting buat ngasih arah, tapi apresiasi itu tuh bensinnya. Bensin buat ngebangun rasa percaya diri sama semangat juangnya. Jadi kuncinya ada di keseimbangan. Dan ngasih apresiasi itu nggak perlu pakai kata-kata yang indah atau puitis kok. Cukup dengan kalimat sesederhana ini aja. Ayah lihat loh, kamu udah berusaha keras. Udah, gitu aja. Tapi kalimat ini, wow, dampaknya dalam banget. Ini tuh kayak ngasih tahu ke anak kita, ayah lihat kamu. Ayah lihat perjuangan kamu. Dan ayah bangga sama kegigihan kamu. Nggak peduli hasilnya gimana. Sekarang, gimana kalau kita ubah obrolan ini jadi aksi nyata? Saya punya satu misi simpel nih buat semua ayah yang dengerin. Misinya gampang banget. Hari ini juga, coba deh temukan satu aja hal kecil dari anak yang bisa kita hargai. Fokus ke usahanya ya, bukan hasilnya. Mungkin pas dia lagi susah payah ngiket tali sepatunya sendiri. Atau pas dia mau berbagi mainan sama temennya, meskipun kelihatan agak ragu. Nah, pas momen itu datang, tangkap momennya. Dan cukup bilang, ayah lihat usaha kamu tadi, hebat. Sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan ini buat kita semua renungkan. Kalau hari ini kita mulai dengan satu apresiasi kecil itu, kira-kira apa ya yang bakal berubah besok? Mungkin nggak langsung drastis, tapi percaya deh, kita itu lagi nanam bibit. Bibit kepercayaan diri, bibit keberanian, dan yang paling penting, bibit hubungan yang lebih hangat sama anak kita. Coba bayangin deh, gimana jadinya seminggu dari sekarang, sebulan, atau bahkan setahun lagi. Perubahan kecil hari ini bisa jadi sesuatu yang besar nanti.